Oke, pernah nggak sih kalian bayangin satu keputusan bisnis, malah bikin geger satu negara? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas sebuah kasus super kontroversial dari sebuah BUMN, di mana aksi beli besar-besaran mereka justru jadi sorotan nasional. Nah, disinilah letak bingungnya. Di satu sisi, ada KPK yang bilang negara kita rugi besar banget, sampai 1,27 triliun rupiah. Tapi, di sisi lain, penilai profesional malah bilang, ini transaksi cerdas, negara malah hemat hampir 40%. Loh kok bisa beda 180 derajat gini? Ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya dua narasi yang bertolak belakang ini bisa sama-sama muncul? Tenang, kita bakal bedah bareng-bareng. Mulai dari argumen masing-masing pihak, bukti-buktinya, sampai ada drama politik yang mengejutkan banget di akhir cerita. Oke, kita mulai dulu dari adu argumennya ya. Jadi ada dua kubu yang pandangannya soal transaksi ini benar-benar kayak langit dan bumi. Pertama, kita lihat dari kacamatanya KPK. Buat mereka, kasus ini tuh simple banget, nggak pakai ribet. Ini tindakan kriminal. Ini korupsi, titik. Menurut KPK, tuduhannya tuh nggak main-main. Para direksi ini dibilang sengaja mengubah rencana anggaran perusahaan, sengaja nggak peduli sama uji kelayakan, terus nekat beli 53 kapal tua. Dan katanya sih, harganya udah diatur dari awal biar kemahalan. Oke, sekarang kita pindah ke kubu seberangnya. Argumen pembelaan mereka ini bertumpu pada satu prinsip hukum yang sering jadi semacam tamengnya para pemimpin perusahaan. Nah, tameng hukum ini namanya Business Judgment Rule atau BJR. Gampangnya gini deh, namanya juga bisnis, ya pasti ada resikonya kan? Nah, kalaupun nanti rugi, itu nggak otomatis jadi kejahatan, selama keputusannya diambil dengan niat baik dan nggak ada kepentingan pribadi buat memperkaya diri sendiri. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. KPK itu fokusnya ke prosedur yang dianggap cacat, jadi ya udah seluruh transaksi dianggap rugi total, total loss. Sementara itu, penilai profesional ngelihatnya dari nilai pasar wajar. Hasilnya, malah untung. Beda banget kan cara pandangnya? Pihak pembela bahkan bilang, perhitungan KPK ini nggak masuk akal. Coba deh pikirin, masa ya 53 kapal plus rute-rute penyeberangannya yang strategis, nilainya cuma 17 miliar rupiah. Itu mah dijual jadi besi kiloan aja mungkin lebih mahal kali. Dan ceritanya jadi makin rumit nih. BPKP, yang notabene adalah auditor resmi negara, ternyata membantah pernah melaporkan kasus ini ke KPK. Artinya apa? Angka kerugian negara yang fantastis tadi itu murni hasil hitungan tim internal KPK sendiri. Oke, dari adu argumen, kita sekarang pindah ke babak pengadilan. Gimana para hakim menyikapi dua fakta yang saling bertolak belakang ini? Siap-siap ya, karena ada plot twist besar di sini. Ternyata di dalam ruang sidang pun para hakimnya pecah kongsi, nggak satu suara. Dari 3 hakim yang ada, 2 orang menyatakan bersalah. Tapi hakim ketuanya justru punya pendapat yang beda total. Ini yang namanya dissenting opinion. Menurut si hakim ketua, kasus ini tuh murni soal keputusan bisnis, bukan kejahatan. Apalagi, kata beliau, nggak ada bukti sama sekali kalau para direksi ini dapat untung pribadi alias masukin duit ke kantong sendiri dari transaksi ini. Tapi ya gitu, karena kalah suara, akhirnya vonis tetap dijatuhkan. Para direksi dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Tapi, ada satu hal yang aneh banget. Mereka nggak disuruh bayar uang pengganti kerugian negara. Jadi ini kayak kasus korupsi, tapi koruptornya nggak dapat apa-apa. Aneh kan? Tepat di saat semua orang mikir, oke, ini pasti lanjut ke proses banding yang panjang, ceritanya tiba-tiba belok tajam. Fokusnya langsung pindah dari gedung pengadilan ke Istana Presiden. Dan terjadilah sebuah langkah yang super cepat dan mengejutkan. Coba bayangin, cuma selang 5 hari setelah vonis dibacakan, Presiden memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik. 3 hari kemudian, para direksi yang baru aja divonis itu bebas, langsung keluar dari tahanan. Jadi, dari semua drama ini, drama hukum, bisnis, dan politik yang campur aduk jadi satu, apa sih sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil? Hasil akhir kasus ini tuh ibarat ngasih 2 sinyal yang saling bertentangan buat para pimpinan BUMN. Di satu sisi, serem banget kan? Salah ambil keputusan bisnis yang beresiko, bisa masuk penjara. Tapi di sisi lain, ini seolah ngasih pesan, tenang, selama punya koneksi politik yang kuat, putusan pengadilan pun bisa lewat.
Nah, langkah intervensi ini langsung jadi perdebatan panas. Kenapa? Karena ini menyangkut prinsip dasar negara kita, yaitu pemisahan kekuasaan. Pengadilan itu kan yudikatif, presiden itu eksekutif. Kalau eksekutif bisa membatalkan putusan yudikatif, batas-batas kekuasaan itu jadi kabur, dan independensi pengadilan bisa dipertanyakan. Makanya kasus ini penting banget. Ini jadi cerminan masalah yang lebih besar. Kasus ini memaksa kita semua mikir lagi, di mana sih batas antara resiko bisnis yang wajar dan tindakan kriminal? Terus, ini juga menyoroti betapa kuatnya intervensi politik bisa mempengaruhi proses hukum di negara kita. Pada akhirnya, kasus ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang mungkin belum ada jawaban pastinya. Kalau hukum bisnis dan hukum pidana sudah saling tabrak di satu kasus yang sama, siapa yang seharusnya jadi pemenang?